Ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan perlindungan warga negara. Waktu terjadi krisis di Afghanistan, kita termasuk negara yang juga cukup awal, Bu, keluar dari Afghanistan. Padahal kita ini negara yang sebenarnya mempunyai investasi, termasuk dengan banyak stakeholder di sana, termasuk Taliban kalau tidak salah pernah juga diundang ke Indonesia. Tetapi kita tidak memainkan peran itu, malah perwakilan kita keluar lebih dulu dari sana. Yang lain masih ada di sana, kita lebih dulu. Kelihatannya begitu juga dengan Ukraina, kita kelihatannya lebih awal keluar. Masih ada kedutaan-kedutaan besar lain, negara-negara lain yang berada di Kiev, tetapi kita relatif lebih awal keluar. Bahkan duta besar tadi kalau tidak salah di laporan ini, kedutaan besar kita 3 kali berpindah. Ini menunjukkan perencanaan yang kurang matang gitu. Apalagi ini kan hardship force ya, artinya sudah tahu harusnya prosedur tetapnya, bahwa kalau terjadi apa-apa, saya pernah menyarankan kepada duta besar Ukraina tahun 2017 pertama kali saya datang ke Ukraina, posisi kedutaan besar ketika itu tidak jauh dari Babiar dan hanya beberapa ratus meter dari gudang peluru. Saya sarankan kepada duta besar segera pindahkan ini kedutaan besar ini, karena kalau nanti Rusia menyerang Ukraina pasti ini bisa kena gitu, kena dampaknya. Dan alhamdulillah akhirnya bisa dipindahkan beberapa tahun yang lalu. Jadi memang prosedur ini menurut saya, Bu, kita belum tahu juga apa yang bisa terjadi sewaktu-waktu di Bosnia. Ya, situasi agak menegangkan di sana. Artinya kedutaan besar kita juga jangan nanti gelagapan ketika menghadapi situasi yang krisis. Misalnya kalau Republik Srpska tiba-tiba menyerang Bosnia dan didukung oleh Serbia, ya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tetapi siapa yang menyangka bahwa Ukraina yang begitu indah, begitu damai kelihatannya gitu ya, dan hanya ada masalah di perbatasan atau di Crimea, Sevastopol dan sekitarnya, tiba-tiba juga bisa ada masalah di Kiev. Nah, apakah tidak bisa segera kita juga kembalikan kedutaan besar kita ke Kiev? Karena kedutaan-kedutaan besar masih banyak di sana. Saya lihat bahkan Kristina Amanpour saja mereportasi dari Kiev, Bu. Jadi udah biasa-biasa saja gitu. Kenapa kita kok kabur duluan gitu ya? Duta besar kita harusnya stay gitu. Yang saya tahu cuma hanya local staff yang menjaga kedutaan kita dan Wisma, tidak ada diplomatnya. Nah, ini apakah sesuai dengan prosedur dari Kementerian Luar Negeri atau memang bagaimana gitu? Sampai 3 kali juga terjadi perubahan posisi dan terakhir kedutaan kita berada di Slovakia kalau tidak salah menurut laporan ini. Kemudian mengenai Papua, SPMH, diplomasi kita soal Papua itu kelihatan defensif. Ini defensive diplomacy. Bagaimana menjadikan ini offensive diplomacy? Bahkan kalau kita lihat jumlah korban lebih banyak dari kita. Jumlah korban aparat keamanan saja, aparat TNI dan Polri saja lebih dari 40. Belum lagi masyarakat sipil biasa. Ada warga beberapa tahun lalu termasuk para pedagang tuh, warga Minang itu, kebetulan saya ketua Ikatan Keluarga Minang itu, jadi itu juga banyak yang menjadi korban. Ada 9 dibantai gitu. Apakah itu juga bukan sebuah bahan untuk melakukan counter diplomasi ke dunia internasional, bahwa kitalah yang sebenarnya banyak menjadi korban, tapi kelihatannya kita ragu-ragu statusnya ini seperti apa. Menyebut mereka ini kelompok separatis teroris saja kita nggak berani, menyebutnya masih KKB gitu. Jadi sebenarnya statusnya ini apa, agar juga para diplomat kita yang berada di luar negeri jelas meletakkan definisi terhadap mereka yang melakukan separatisme itu. Kalau di Turki
itu yang namanya Fethullah Gulen aja disebutnya teroris, ya, oleh pemerintah Turki, dan di pertemuan-pertemuan parlemen mereka menyebutnya seperti itu. Terakhir mungkin terkait dengan G20, saya kira kita juga akan ada pertemuan juga parlemen P20. Saya kira implikasinya apa, dan mungkin saran-saran yang terkait dengan hal ini, bagaimana meletakkan positioning kita di antara Rusia dan Ukraina. Saya kira kita kan memang bebas aktif, dan hakikat politik luar negeri kita kan untuk kepentingan nasional. Nah, dari sisi itu apa yang kita dapatkan dari kedua belah pihak, atau peran seperti apa? Jangan sampai bebas aktif artinya tidak berbuat apapun. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Bu Menlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadlizon. Selanjutnya Bu Farah, persiapan Pak Sukamta.